secara lebih jelasnya ya memang lebih jelas fi'il sama isim gitu ya. Tapi kalau nanti dalam masa itu tidak menafikan atau tidak kemudian kita menolak bahwasanya dia bukan terdiri dari dua kalimat. Berarti al-ghaibuna maksudnya ini kalam gitu. Bisa dikatakan sebagai kalam secara hukman nantinya. Secara hukman. Ya. Berarti nggak usah muraah ngelihat maf'ul dulu ya? Iya, nggak usah muraah ngelihat maf'ul. Karena maf'ul itu kalau nanti di fa'il kemudian mubtada dan lain sebagainya itu masuknya ke umdah. Umdah itu yang penting. Jadi kalau nanti maf'ul bih, maf'ul li ajli dan lain sebagainya kalau di pembahasan yang lain kan masuknya lebih ke arah objek atau keterangan gitu ya. Kayak contoh dhorof itu kan keterangan tempat gitu ya. Terus kemudian yang lainnya objek. Makanya kalau di dalam sebuah grammar dalam bahasa Indonesia gitu ya, sebuah kata atau sebuah kalimat itu kan cukup dari subjek sama predikat gitu. Berarti kalau secara hukman, secara lafaznya berarti nggak dihukumi kalam. Namanya secara hukman bisa dihukumi Secara lafaznya, jadi lafaznya aja. Kalau hukman kan, kalau hukman masuk. Kalau lafaznya aja. Mana? Ini kan tadi masuknya ke hakiki sama hukmi. Terdiri isim dua itu ya, ismaini itu kan. Iya, min ismaini itu kan ismaini dua isim itu bisa secara hakikinya memang ada dua isim gitu ya. Kalau nanti satunya adalah secara hukmi, secara hukumnya atau secara tersiratnya bahasanya kayak gitu. Bisa dikatakan hukman, secara hukman kalau ada di takdir mubtada yang dimaksud. Kalau itu beda lagi. Kalau itu memang ada dua kalimat, cuma satunya dimahdhuf atau ditakdir makdur gitu ya. Itu beda lagi. Qadar. Berarti musannaf itu dihukumi seperti fi'il. Iya. Cuma dia isim. Maksudnya kayak isim fa'il itu kan fi maknal fi'li. Sehingga dia bisa merofakkan fa'il dan juga menasabkan maf'ul gitu ya. Atau merofakkan naibul fa'il. Yang kelihatan ya? Yang belakang. Masa dia emang nggak kelihatan. Gimana? Fa'il itu udah jadi kalam gitu. Apa? Isim fa'il itu udah kalam. Atau libu masuk ke kalam. Sama seperti halnya contoh kalau dalam gimana kalau alfiahnya Sultan? Berarti kalami. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Apa kamu? Oke ya. Kalau nanti sudah masuk ke yang lebih tinggi lagi gitu, maksudnya kitabnya lebih tinggi lagi, mentarifi kalam itu hanya sekedar lafdun mufidun saja. Lafaz yang berfaedah. Murokab itu sudah nggak dimasukkan. Contohnya apa? Contohnya adalah istaqim. Oke. Istaqim artinya luruskan. bukan istiqomah gitu ya. Istiqomahlah siapa kalian? Siapa kamu? Jadi istaqim di sini kan fi'il amr. Fi'il amr itu punya satu adalah fi'il dan juga apa? Fa'il. Tapi fa'ilnya wajib mustatir. Berarti fa'il yang mustatir wujub. Ini dalam alfiah dikatakan kalamuna. Nanya kembali ke siapa? Nahwiyin tadi ya. Makanya kalau al-kalam di sini tadi dikatakan adalah nahwiyin, ini langsung malah jelas lagi kalamuna, kalam kita. Berarti bukan kalam selain kita gitu ya. Ya, apa namanya? Kalamnya ulama nahwiyin nih bos gitu kan. Itu adalah lafaz yang mufid. Siap.
menyala, tetap ilmu padi ya. Terus jadi kalau munawwahdun mufidun kastakim. Kastakim itu secara murakab dia seperti halnya nggak murakab kan, tetapi dia adalah murakab hukman gitu ya, atau takdiran, sama tadi seperti halnya ini. Nah gitu maksudnya. Itu juga sertifikatnya mas muka. Oke, itu juga masuk mas muka, berarti itu muqaddar atau mahdhuf kan salah satunya. Contoh ada orang ditanya tiba-tiba jawabannya adalah Zaidun, dari soalnya adalah mas muka. Karena kalau nanti takdirnya adalah ismi Zaidun. Ismi Zaidun. Semakin Sianur. Masuk itu juga boleh. Silau. Emang biasanya jam segini mati juga ya? Oh enggak. Katanya lagi ada aku Oh gitu ya. Ya. Apa? Siapa yang putus? Emang punya kok putus? iya Ustaz. Lagi ada perbaikan Ustaz. Oke, selanjutnya ya. Izin Ustaz, izin nulis. Ya. Alhamdulillah. Emang biasanya nulis, nggak ditulis habis ini, nanti difoto aja. Benar kami tulis kamu. Saya nggak pernah kayak gitu. Kok kamu jaga gitu kok. Tapi nggak tahu ya sekarang. Ya. Tapi selama walaupun yang penting yang tersebut itu saja. Ya. Hanya bisa dimaksud gitu ya. Iya. Syaratnya kalau dalam masalah itu berarti ya cuma lafadz memahamkan dulu ya. Cepat dan memahamkan. Kalau dalam itu istakim contohnya. Kalau yang kayak al-qaim itu perlu ada pertanyaan dulu nggak saat mahada al-qaim bisa. Nggak usah. Nggak usah. Nggak Saya usah. al-qaim atau al-qaim udah bisa. Kenapa harus gitu? Al-qaim gua. Oh gitu bisa juga ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah yang tersusun dari fi'il dan isim. Contoh-contoh yang biasanya sudah biasa gitu ya. Yang apa namanya nggak terlalu biasa. Itu adalah contohnya kalau ada lafadz Ya hari. ya hari. Wah, alaikum Ustaz. Yagil. Ya akil. Ya akil. Ya akilu. Ya aqilu. Allah ya akil. Akil apa? Apil. Ya akil. Oke ya, ini juga termasuk dari susunan dari isim dan juga fi'il. Walaupun secara tampaknya ya itu adalah ya Munada. huruf gitu ya, huruf atau adat munada atau huruf munada. Sedangkan akil adalah isim. Karena kita lihatnya adalah aslinya yaitu adalah unadi. Gitu ya. Unadi aqilan misal. Awalnya kayak gitu. Ya. Nah, makanya ketika satu huruf biasanya itu dibuang, maka ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya pembuangan tersebut gitu ya. Salah satunya adalah di sini ada ya. Terus kemudian setelahnya pun nanti juga berubah sudah tidak seperti awal gitu ya. Karena kalau nanti hanya ya akilan, siapa yang nanti menasabkan? Enggak gitu ya. Makanya berubah menjadi dia adalah mabni ala mayurfa'u bihi. Nah,
dia agil tersebut awalnya apa? Awalnya adalah bahkan terdiri dari satu fi'il dan isim berupa fa'il. Fa'ilnya mustatir. Akilan juga isim atau maf'ul. Itu ya. Berarti justru malah terdiri dari satu fi'il dan dua isim. Itu. Contohnya kayak biasanya ya koma zaitun atau apa. Oh, belum nyala ya. Selanjutnya adalah wal kalimatu. Al kalimah itu apa? Di sini disebutkan adalah qaulun mufradun. Apa itu qaul? Nah, ini ya, makanya kalau di jurumiyah kan nggak ada kan, hanya kalam doang kan. Sedangkan kalimat nggak disebutkan, gitu kan. Dan kalau nanti al kalimah ya, itu adalah qaulun mufradun. Apa itu qaul? Qaul adalah lafdun al-lafdu ad-dalu ala maknan. Jadi kalau nanti yang dinamakan dengan qaulun itu adalah lafat. Tadi lafat apa? Suara. Gitu ya. Oke, berarti lafat di sini atau qaulun itu adalah sebuah lafat, sebuah suara gitu ya, yang nantinya mengandung huruf hijaiyah dan dia bentuknya ada maknanya. Jadi kalau nanti qaulun itu adalah lafdun yang nanti ada maknanya. Contoh nanti kalau nanti lafaz tapi yang nggak ada maknanya apa? Suara-suara aja tapi nggak ada maknanya. Contohnya adalah Days. Mesti. Siapa lagi ya? Ya, contohnya kayak fi'lun tapi terus kemudian dibalik gitu ya, menjadi lakfun gitu ya. Lakfun kebalikan dari fi'lun. Nah, itu kan berarti ya memang itu suara tapi tidak ada ala makna. Ya, tidak menunjukkan makna. Berarti setiap qaul, kullu qaulin lafdun wala aksa. Gitu ya. Setiap qaul itu pastilah lafat, tapi belum tentu kalau lafat itu adalah qaul. Ini lafat enggak? Lafat, karena yang penting suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Tapi kalau yang dinamakan dengan qaul itu harus ada maknanya. Gitu ya. Jadi setiap qaul itu pasti lafat, tapi belum tentu kalau setiap lafat itu qaul. Karena yang dinamakan qaul harus ada maknanya. Ibarat kata adalah kayak gini. Sautun itu ada dua. Ada yang nantinya dia bermakna gitu ya. Ada dal ala makna. Ya. Dan di sini makna au la. Dia menunjukkan makna atau tidaknya gitu ya. Nah, kalau nanti dalun ala makna namanya adalah qaul. Kalau nanti di sini menunjukkan makna atau tidak menunjukkan makna namanya adalah lafaz. Terus kemudian qaul tersebut ternyata ada sifatnya. Apa sifatnya? Qaulun yang nantinya mufradun. Nah, mufrad di sini itu yang dimaksud mufrad di sini adalah lihat lagi ya. Mufrad di sini adalah talaffadhu marratan
wahidah. Intinya kalau mufrad qaul di sini adalah qaul tadi kan yang apa lafaz yang ada maknanya. Terus dia diucapkan sekali aja. Gitu ya. Namanya adalah qaulun mufradun, yang dalam hal ini namanya adalah kalimatun atau kalimah gitu ya. Kata gitu ya. Kata ini maksudnya adalah ya yang diucapkan sekali. Kalau diucapkan 2 kali berarti bukan kalimah. Artinya ada 2 kalimah maksudnya gitu ya. Bukan 1 kalimah. Contohnya adalah tadi Abdullah tadi ya, atau Abdurrahman. Abdullah itu diucapkannya berapa kali? 2 kali. Abdullah gitu ya. Kalau nanti Abdun 1. Nah itu maksudnya dari pengucapan itu berarti sekali, 2 kalinya itu ditentukan dari situ. Hadramaut berarti berapa kali? 2 kali. Nah itu namanya adalah berarti kalau di sini 2 kalimah. Di sini ada juga 2 kalimah. Itu bahasanya ya. Nah itu yang dinamakan dengan kalimah itu adalah qaulun yang mufrad. Kalau diucapkan sekali, fi contohnya, hal, zaitun, amrun dan lain sebagainya. Nah, mufrad yang di sini itu akan berbeda dengan mufrad yang di bab-bab lain. Mufrad yang di bab kalam gitu ya, itu nanti akan berbeda dengan mufrad yang ada di bab i'rab. Karena kalau nanti mufrad yang ada di bab i'rab itu kebalikan dari apa? Musanna sama jamak. Coba kalau nanti di bab i'rab kan yang pertama adalah dhammah. Itu terletak pada isim mufrad. Nah, mufrad yang di situ itu maknanya bukan qaulun mufrad ya, tapi adalah maknanya adalah yang kebalikan, yang tidak berupa tasniyah atau berupa jamak, atau yang tidak juga serupa dengan asma sita atau asma khamsah. Nanti akan beda lagi mufrad yang ada di pembahasan khobar, ya kan? Karena kalau nanti mufrad yang ada di pembahasan khobar, ada namanya khobar mufrad sama khobar jumlah. Kalau khobar mufrad ya makna di situ intinya yang bukan jumlah atau syibeh jumlah. Ada lagi nanti mufrad yang ada di bagian apa? Alam, ya kan? Alam itu kan nanti yang ada yang mufrad, ada yang nanti murakab. Nanti alam yang mufrad ya namanya Zaid gitu ya. Terus nanti yang murakab ada, contohnya adalah Abdullah dan lain sebagainya. Terus ada lagi mufrad yang di bab apa? Munada sama apa? Lalinafil jinsi. Itu akan berbeda. Karena lalinafil jinsi sama bab munada itu kan sama ya. Yang dimaksud di situ mufrad adalah yang tidak berupa mudhof maupun syibeh mudhof. Itu. Ya. Kalau yang mufrad ini mengeluarkan apa? Contoh yang dikeluar ini apa? Contoh yang di sini nanti akan mengeluarkan yang mufrad yang di yang lainnya tadi. Artinya kalau di sini mufrad di sini akan mengeluarkan contoh dari Abdullah. Ya, karena Abdullah tidak diucapkan sekali, tapi dia diucapkan dua kali. Iya. Nah, gitu maksudnya. Kiranya kalau alqaimu Apa? alqaimu dibaca 2 kali. Iya. Alqaimu nggak jadi satu. Gimana? Al-Qaimu. Maksudnya itu dibilang 2 kalimat nggak? Ya, itu. Ya. Terus, nah ini baru kalau di bedanya di Jurumiyah itu kan langsung waqsamu ya, habis kalam waqsamu. Tapi kalau di sini wahia kembalinya kepada al kalimah. Wahia kalimat ini terdiri dari apa? Dari 3. Satu adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf yang ja'a li maknan. Gitu ya. Artinya nanti ketika kita bahas masalah isim, fi'il dan huruf, maka yang dikoyiti harus ada maknanya itu hanya huruf. Ya karena itu tadi, kalau hanya huruf semisal lam saja, yang mana lamnya adalah lam huruf hijaiyah, yang nggak ada maknanya. Tapi kalau nanti lam yang di sini yang dimaksud adalah lam yang di huruf jar, baru itu ada maknanya. Nah, untuk
untuk mengetahui dari kesemua tadi itu maka ada agar kita membedakan gitu ya, agar kita membedakan antara satu kalimat dengan satu yang lainnya, maka ada alamatnya. Di sini disebutkan isim itu bisa diketahui. Jadi kalau nanti bisa diketahui itu berarti ini tanda-tandanya gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah alamatul ismi. Yang pertama dengan al-isnadu ilaih. Sering orang al-isnadu ilaih itu artinya apa? Isnad ilaih atau jadi nanti isnad ilaih yang pertama adalah dihapus ya. Sebentar. Menghapusnya mana? Izin foto dulu, Ustaz, izin foto boleh? Oh iya ya. Betul. Jangan. Izin bisa boleh? Saya pusing nggak? Paham nggak? Bisa tutup dulu bentar nggak? Boleh. Terus ya. Tadi kasih saya dulu. Pokoknya ngelawan. Oh iya. Tutup bentar ya. Betul apanya? Kenapa tuh? Udah banyak ini. Perlu ditutup ya? Tulis. Maju buat nyampe sih. Jadi nggak nyampe. Nah, kalau gini ambil selimut kita. So, bismillah. Emang kelihatan? Nggak ada air. Ada. Itu kan galon itu air apa itu? Kita mau apa? Oh, Iya. Saya jangan dipoto loh. Enggak, sama. Oh iya dah. Iya, jelas. jelas. Bagus apa soalnya? Siap. Lihat foto. Intaha insyaallah. Maksudnya. Ini bagus banget. Mungkin jangan full ya, mungkin jangan full. Ya. Nah, yang sini doang. Cuaca mendukung, Suasana mendukung. suasana mendukung Berarti udah ya, Ustaz? untuk tidur. Tapi kita tetap harus berjuang, bisa. Ya Allah. Berarti intihal waqt itu dua kata ya? Iya, dua kata. Maksudnya apa katanya seperti itu? Tadi bab senada sama yang Alhamdulillah. Ya, tikumullah. Masa hukum Loh. Yang pertama adalah musnad ilaih. Artinya dari musnad ilaih itu berarti nanti ada musnad sama musnad ilaih. Nah, musnad ilaih itu maksudnya adalah contohnya yakumu Khalid. Oke ya. Yakumu Khalid. Maka fi'il qauma atau fi'il qiyam gitu ya.
itu nanti disandarkan kepada Khalid, gitu ya. Jadi ada berdiri ini disandarkan kepada siapa, gitu ya. Makanya musnadu ilai, yang mana fi'il itu disandarkan kepada ilah Khalid, ilah isimnya atau ilah fa'il. Itu makna dari musnad ilai. Ini yang berupa fi'il sama fa'il. Nanti ada berupa mubtada khobar, gitu ya. Maka ini adalah musnad, kemudian ini adalah musnad musnad itu apa? Musnad itu adalah contoh fi'ilnya, gitu ya, yang nah kemudian yang disandarkan. Terus Khalid itu adalah yang mana fi'il tersebut disandarkan kepadanya. Nah itu namanya adalah musnad ilaih. Kadang orang bingung, apa sih musnad sama musnad ilaih? Ya, intinya itu aja. Ada nanti mahkum sama mahkum alaih kalau bahasa lainnya ya. Ada mahkum sama mahkum alaih itu sama. Terus kemudian yang kedua adalah wabil khafdi. Al-khafd itu adalah bahasanya ulama Kufah, gitu ya. Kalau nanti ulama Basrah pakainya adalah jar. Al-khafdi ini nanti ada beberapa, gitu ya. Karena kalau nanti dijabarkan lagi ya, khafd atau jar, nanti ada jar yang nantinya dengan huruf, gitu ya. Ada nantinya dengan mudhaf ilaih, ada yang nantinya ada mudhaf, ada yang nantinya dengan tabi'iyah atau tabi atau tawabi. Nanti itu akan dijelaskan di bab-bab akhir, insyaallah. Terus intinya dia i'rabnya adalah jar ya. Nah, jar itu kemarin ada berapa i'rabnya? Nanti di alamat secara lebih globalnya. Yang pertama adalah pakai fathah. Oh, jangan langsung fathah. Tapi fathah ada nggak? Ada. Nggak salah. Yang kedua adalah ya, yang terakhir adalah fathah. Oke. Yang kasroh, ya misal nanti kalian menemukan ada lafaz yang dia di kasroh, berarti itu kemungkinannya adalah i'rabnya jar. Berarti kalau jar berarti itu pasti isim. Contohnya salam tuh. Salam tuh ala amrin. Hah? Udah ya, aman ya. Contohnya yang ya adalah salam tuh alal muslimina. Contoh yang fathah ala umar. Oke. Terus yang kedua itu yang ketiga adalah wabi tanwini, dengan tanwin. Apa tarif dari tanwin? Nunun. Oke. Intinya adalah nun yang nantinya berada letak di akhir sebuah kata hanya dari sisi lafadznya saja, tapi secara penulisannya tidak tampak. Muslimun itu seakan-akan dia ada muslimu dan juga ada nun yang mati. Ini namanya adalah nunun sakinah. Oke ya. Terus hadis tanwin itu ada wabidukhulil alifi walam. Ada kemasukan alif dan lam atau al. al
Oke. Contohnya adalah al muslim.